Mereka yang mengikuti jalan Rasul dan para salafus saleh terasingkan. Ma asyaddal ghurbah. Betapa keterasingan ini semakin terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Kita melanjutkan dari pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah sampai perkataan Al-Imam rahimahullah masih di dalam mengurai rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin kita katakan bahwasanya rukun mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau diurai itu mencakup 4 unsur mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya ulama mentafsirkannya atau mengurainya mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi uluhiyahnya. Dari sisi di mana Allah adalah sebagai satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi, di mana zat-zat lain yang diibadahi selain Allah batil. Dari sisi rububiyahnya, dari sisi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan dan memiliki kuasa untuk mengatur apapun yang terjadi di alam semesta. Rububiyahnya, ya, tidak ada zat lain yang memiliki kuasa itu. Dan asma was sifat, yaitu Allah sebagai zat yang memiliki nama-nama atau gelar-gelar yang hanya Dia yang berhak untuk menyandang gelar itu. Dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sebagaimana Allah dan Rasulnya mensifati, mengkhabarkan tentang sifat-sifat tersebut. Ya, jadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala exist. Tidak sebagaimana yang dikatakan orang-orang kafir bahwa Allah tiada. Ya, tidak sebagaimana yang dikatakan para orang-orang ateis, ya, bahwa Allah tiada. Dan uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat ini semua bertopang pada keyakinan kita bahwa Allah itu ada, itu dulu. Gitu. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakup 4 unsur itu. Yang pertama, wujud, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian uluhiyahnya, rububiyahnya, dan al-asma wa sifatnya. Ya. Dan apabila kita lihat rukun iman, kemarin kita jelaskan, okay? Rukun adalah hal yang benar-benar sangat mendasar dari perkara-perkara usul di dalam beragama. Di antara akidah kita, kita mengimani akan adanya nanti azab kubur. Tidak sebagaimana Mu'tazilah. Oke? Okay? Nah, mengimani azab kubur masuknya ke paket keimanan kepada hari akhir di rukun. Kita mengimani nanti turunnya Dajjal, munculnya Dajjal, turunnya Isa alaihi salam, muncul Ya'juj Ma'juj dan lain-lain. Ini semua masuk ke usul beriman kepada hari akhir. Tuh. Ya? Kita mengimani rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Itu masuknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengimani bab ittiba' sunnah Nabi. Harusnya mengikuti konsep beragama sebagaimana datangnya dari Nabi SAW. Ini termasuk bentuk beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengimani hal-hal yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata. Ini termasuk beriman kita kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keberadaan makhluk-makhluk yang gak kelihatan mata. Malaikat, kita beriman kepada para malaikat. Ya, jin-jin. Dan kemudian juga kitab-kitab terdahulu, kisah-kisah kaum terdahulu dan ghaibiyat, demikian masuk kepada iman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian bab qadar juga. Jadi bab-bab keimanan, bab-bab akidah itu semua ya tafarra', bercabang dari rukun iman, udah. Sumbernya dari rukun iman. Jadi kalau mau bahas akidah diurai dari rukun iman, dari hadis Jibril itu alaihi salam. Nggak? Atau misalnya kita menemukan poin di antara poin-poin akidah. Yang misalnya ini nyambungnya kemana ya? Kepada qadar nggak nyambung, ke hari akhir nggak nyambung, ke malaikat, iman kepada malaikat nggak nyambung. Pada kita, minimal masuk kepada keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam. Ini termasuk hal yang dikhabarkan Rasul, kita imani. Udah. Ya, jadi kalau mau dipetakan tuh begitu. Bab-bab akidah kita. Ya. Kemarin diurai tentang asma wa sifat. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah langsung membahas perkara asma wa sifat ini. Kemarin kita kan dikarenakan apa? Dikarenakan terjadinya banyak timpangan di sini. Kalau uraian yang kita sampaikan kemarin itu sedikit memusingkan dan jelimet, maka mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bukakan pintu-pintu keilmuan dan pemahaman bagi kita. Dan insya Allah bab-bab akidah yang lain memang tidak senjelimet asma wa sifat. Ya, insya Allah bab-bab akidah yang berikutnya nantinya tidak terlalu senjelimet asma wa sifat ini jelimet. Gimana tidak? Para ulama-ulama dunia kepleset di situ. Tuh, saking jelimetnya berarti kan? Ya, saking jelimetnya. Imam-imam besar yang masih kita akui keimamannya dan kita ambil ilmunya, banyak yang kepleset di situ. Rahimahumullah. Zillah. Tazillu fihil aqdam. Kasus asma wa sifat adalah kasus yang dimana banyak kaki-kaki kepleset di situ. Ya, jadi bersabar, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bab ini. Sampai kepada perkataan Syekhul Islam rahimahullah tentang akidah Ahlus Sunnah. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ahlus Sunnah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidaklah serupa dengannya satu hal pun, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Maka ahlu sunnah tidak menafikan sifat-sifat yang Allah sebutkan sendiri tentang dirinya. Ya, kita tidak menafikan sifat-sifat tersebut, tapi tidak juga kita memalingkan sifat-sifat tersebut dari makna yang seharusnya. Ya, sebagaimana datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terus kita baca dulu perkataan Syekhul Islam. وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ. Ahlu sunnah tidak kurang ajar atau keterlaluan pada asma Allah Subhanahu wa taala, pada nama-namanya dan pada ayat-ayatnya, dan tidak mentakyif. Tuh, takyif kemarin kita jelaskan, menjelaskan detail teknisnya, ya. Tidak juga yumathiluna sifatihi bisifat khalqih, tidak juga mengumpamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, ya. Li'annahu subhanahu la samiyyalah, dikarenakan ia adalah zat yang tidak ada zat lain yang berhak untuk menyandang gelar-gelar yang ada padanya. La sami, sami ini ism. Ya. Jadi enggak ada zat lain yang berhak untuk berada di posisi Allah sehingga dia menyandang nama-nama yang Allah miliki. Enggak ada. La samiyyalah. Wala kufu'alah wala niddalah. Tidak ada zat yang serupa dengannya, tidak ada zat yang menyainginya. Ya. Wala yuqasu bi khalqih, dan enggak boleh Allah dikiaskan dengan makhluknya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci ia dan maha tinggi. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri, dan Allah zat yang paling mengetahui tentang hal-hal lain. Wa asdaqu qila, dan ia adalah zat yang paling jujur perkataannya, wa ahsanu haditha, dan paling baik ucapannya, min khalqih, daripada para makhluknya. Thumma rusuluhu sadiquna masduqun. Kemudian demikian juga para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, yang dimana mereka adalah orang-orang yang sadik, yang jujur. Masduqun, dan terpercaya. Mereka mengimani juga dan menempatkan asma wa sifat di tempatnya. Maknanya demikian. Bikhilaf alladzin yaqulun alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan tentang Allah pada perkara-perkara yang mereka tak miliki ilmu tentangnya. Ya. Tayyib. Itu perkataan Syekhul Islam rahimahullah. Kesimpulan dari asma wa sifat.
Kalau misalnya semua penjelasan yang kemarin kita sampaikan membingungkan, cukup kita simpulkan asma wa sifat Ahlus Sunnah di tengah. Ahlus Sunnah di seluruh bab keimanan dan lain-lain berada di tengah, di antara kelompok-kelompok yang lain. Sebagaimana Islam di tengah, di antara syariat-syariat yang lain. Ahlus Sunnah di tengah. Sebagian kaum menerima asma wa sifat ini, okay? Mereka mentakwilnya. Dan sebagian kaum mereka menta'atil atau mentafwidnya. Mentakwil, memalingkan maknanya. Menta'atil atau mentafwid, yakni tidak mau menerimanya sebagaimana datang. Dan kemudian memilih untuk jahil, pura-pura nggak tahu. Ini kasusnya gimana? Begini. Misal, datang sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari nas, baik ayat ataupun hadis, bahwa Allah punya tangan. Okay? Sebagian kaum akan berkata, masa Allah punya tangan? Tangan kan makhluk. Tangan sifatnya sifat diantara sifat-sifat makhluk yang punya tangan. Masa Allah punya tangan? Jadi jangan diterjemahkan tangan. Mereka palingkan maknanya menjadi kuasa. Tuh, kudroh. Ini satu sisi. Oke? Sisi lain ada kaum yang kena syubhat dia juga nih. Iya ya, masa Allah punya tangan? Dan begitu, kena syubhat dia. Tapi ya udah, berarti makna tangan ini adalah kuasa. Tapi dia bilang, kalau maknanya adalah kuasa, Rasul duluan yang ngomong. Nggak ada keterangan bahwa makna tangan ini adalah kuasa. Jadi gimana tuh? Apa makna tangan ini? Nggak tahu deh, kita serahkan aja kepada Allah. Al-fadh dunal ma'ani, itu hanya lafaz-lafaz tanpa makna. Katanya begitu. Nah ini mentafwid. Oke? Ahlus Sunnah di mana? Di tengah. Dibilang yad, tangan, maka kita mengimaninya sebagaimana kaidahnya Imam Malik. Tangan, kita ketahui tangan. Mengimaninya wajib, Allah bilang kok. Rasulnya bilang sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengimani satu kata di dalam Al-Quran, terhitung tidak mengimani Al-Quran secara keseluruhan. Ya? Tangan kita tahu, tangan kayak gimana sih? Tangan, kita tahu tangan kan, udah tangan. Tapi tangannya Allah kayak gimana itu takyif. Sebesar apa, bentuknya kayak apa. Maka wallahu a'lam. Tangan yang cocok, yang sesuai dengan seluruh keagungan dan kesempurnaannya. Dan mengorek-ngoreknya, membahasnya, mempertanyakannya, memperdebatkannya, ini bid'ah. Nah kemudian juga, Ahlus Sunnah di tengah, di dalam bab asma wa sifat, Ahlus Sunnah tidak ikut kelompok yang tamthil, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Tidak juga Ahlus Sunnah kemudian takyif, menjelaskan detailnya. Bagaimana sifat-sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana turunnya Allah, bagaimana tertawanya Allah, bagaimana kakinya Allah. Lah. Kita di tengah juga. Sebagian kaum yumathilun. Ketika mereka menerima ayat asma wa sifat ini, kemudian mereka memberikan perumpamaan tentang bagaimana sifat-sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak begitu. Kita nafikan. Kita bilang, laisa kamitslihi syai'un. Enggaklah sesuai dengannya segala sesuatu. Enggak ada satu hal pun yang sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada. Yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak juga kita kemudian ilhad di sini. Memberikan nama-nama atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para makhluk. Ini sampai titik. Di antara mereka yang menamai para makhluk-makhluk dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situ dinamai Lata dari Allah. Uzza dari Aziz. Kemarin kita katakan itu kan? Iya. Atau menamai Allah dengan nama Father, Bapak, Ab. Sebagaimana kaum Nasrah. Atau mensifati Allah punya anak.
Qalatil Yahudu Uzair ibn Allah. Kaum Yahudi bilang Uzair anaknya Allah. Wa qalatil Nasara Al-Masih ibn Allah. Kaum Nasrani bilang Isa anaknya Allah. Tuh. Ya. Tapi ahlu sunnah di tengah hanya sebagaimana datang. Bahasa para ulama di dalam hal ini, kalimat-kalimat atau ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat, kita namurruha kama ja'at atau numirruha kama ja'at. Kita mengalirkannya begitu saja sebagaimana dia datangnya. Dibilang tangan, ya udah tangan. Dibilang kaki, ya udah kaki. Turun, ya udah turun. Tapi bagaimananya kita tidak bahas. Kita serahkan itu pada Allah. Semua sifat tersebut yang sesuai dengan seluruh keagungannya dan kesempurnaannya yang ada pada zatnya. Itu kesimpulan asma wa sifat di situ. Apalin kaidah Imam Malik tadi. Bahwa tangan atau istiwa maklum kita tahu istiwa kayak gimana. Udah. Mengimaninya wajib karena Allah bilang di Al-Quran. Bagaimana detail teknis istiwanya Allah, wallahu alam majhul. Istiwa yang sesuai dengan seluruh kesempurnaan dan keagungannya. Ya? Dan mempertanyakannya, memperdebatkannya bid'ah. Udah itu doang kesimpulan asma was sifat. Ya? Nanti sisanya penguraian yang panjang semuanya bermakna ke situ. Ya. Ahlus sunnah kaum yang di tengah di dalam bab-bab keimanan termasuk di dalam asma was sifat. Al-ilhad al-mailu wal-udulu 'ani syai'. Yang dibilang ilhad itu condong miring dari sesuatu. Oke? Ini maknanya secara bahasa. Wa minhu al-lahad. Dari situ lahad. Yani kuburan, kalau dikubur terus kan dibelokkan dikit tuh. Nah ini lahad namanya. Belokkan. Oke? Sumya bidzalika limailihi wa inhirafihi an samtil hafr. Dinamakan lahad. Itu kenapa? Karena emang dia belok dari lubang atas kuburan. Oke? Wal ilhad fi asma'illah wa ayatihi. Adapun yang dibilang ilhad di dalam nama-nama Allah, asma'nya Allah dan di dalam ayat-ayatnya adalah al-udul wal mailu biha an haqa'iqiha. Ketika seseorang menyimpang dari hakikat-hakikatnya atau dari apa yang wajib padanya. Tuh. Dan dari makna-maknanya yang sahih kepada makna-maknanya yang batil. Wal ilhad fi asma'illah wa sifatihi anwa'. Dan bentuk-bentuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ada beberapa macam. Di sini sebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ada 5 macam. Macam pertama, naw'ul awal, ketika seseorang tusammal asnam biha, ketika dinamai berhala-berhala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Lata. Itu dari ilah. Ilah di antara nama-nama. Uzza dari Al-Aziz yang maha perkasa. Ya. Begitu juga Wishnu. Wishnu apa? Al-Khaliq. Pencipta itu. Sang Hyang. Al-Ahad. Yang maha esa. Yang tunggal. Makanya kita kenal sembayang. Sembayang. Ya. An-naw'u tsani. Macam yang kedua dari penyimpangan asma wa sifat. Di antaranya ada tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliku bihi ka tasmiyat an-nasara lahu abad. Ketika dinamai Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kaum Nasrani yang menamainya Aban. Bapak. Ya. Kan Allah dibilang Tuhan Bapak. Ya. Di mana mereka membuat bid'ah itu, as-saluth. Bid'ah trinitas, ya. Yang pertama kali membuatnya itu kita udah jelaskan, siapa? Ingat? Paulus, ya, yang menyimpangkan agama Nasrani. Dia seorang Yahudi yang menyimpangkan agama Nasrani. Wa tasmiyat al-falasifah mujiban aw illah fa'ilah. Seperti juga misalnya para ahli filsafat yang menamai Allah sebagai zat yang wajib dan kemudian zat yang pertama kali ada dan menjadikan segala. Jadi dengan istilah-istilah filsafat demikian. Ya.
An-naw'u tsalits. Macam yang ketiga. Wasfuhu subhanahu wa ta'ala bima yunazzah anhu minan naqais. Ketika disifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan darinya. Dari sifat-sifat yang naqais, yang celak sifatnya. Seperti kaum Yahudi yang berkata, Inna allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah fakir dan kita yang kaya. Ya? Atau perkataan mereka, yadallahi maghlula. Tangan Allah ini terbelenggu. Ini mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Ya? Atau keyakinan kaum Yahudi, wa annahu istarah yaumas sabt. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini hari Sabtu libur. Begitu. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. An-naw'ur rabi', bentuk penyimpangan yang keempat, adalah jahdu mahaniha wa haqa'ikiha. Kaqaulil Jahmiyah, innaha alfaz mujarradah, la tatadamman sifatin wala ma'ani. Ketika diingkari makna-makna yang hak pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Seperti ucapan para kaum Jahmiyah yang dimana mereka mengatakan itu hanya lafaz-lafaz saja yang tidak mengandung sifat atau makna apapun. Itu hanya lafaz-lafaz yang sifatnya kiasan, majaz, dan lain-lain yang tidak mengandung makna. Fas-sami', jadi ketika dibilang Allah as-sami', Allah zat yang maha mendengar, la yadullu ala sama', ini tidak menunjukkan bahwa Allah punya sifat mendengar. Katanya yang dengar, yang lihat ini makhluk, sifat kita ya, katanya begitu. Wa qad tawa'ada Allahu al-mulhidina fi asma'ihi wa ayatihi. Dan Allah telah mengancam mereka yang menyimpang di dalam asma' dan ayat-ayatnya bi asyaddal wa'id, dengan ancaman yang paling tajam, yang paling berat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki al-asma' al-husna. Maka berdoalah kepada Allah dengan asma itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah mereka yang menyimpang di dalam asma Allah tersebut. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Sungguh kelak mereka akan dibalas atas apa yang mereka usahakan. Ya. Dan kemudian Allah pun berfirman di dalam surah Fussilat ayat 40. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya mereka yang berilhad, yang menyimpang di dalam nama-nama kami, la yakhfauna anna. Sesungguhnya mereka tidak tersembunyi dari kita. Yani kami mengetahui yang mereka lihat. Ya, yang mereka lakukan. Qauluhu wala yukayyifun wala yumathilun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ahlu sunnah, tidak menjelaskan kaifiyah. Tidak menjelaskan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tangannya seperti apa. Tadi kita jelaskan. Tidak menjelaskan detail teknisnya. Sebenarnya yang dilarang di dalam syariat, itu tamthil. Bukan tashbih. Sebenarnya begitu. Ini kita jelaskan nggak kemarin? Ya. Tamthil ini yang dilarang di dalam syariat. Karena Allah bilang, laisa kamitslihi syai'. Karena mithl serupa. Serupa itu sama. Tashbih itu pada dasarnya sebenarnya tidak salah. Karena tashbih mirip. Mirip itu nggak serupa. Oke? Misal, Allah punya tangan. Iya, tangan kayak tangan kita punya tangan kan? Makhluk punya tangan kan? Tuh. Mirip dengan kita punya tangan, mirip dengan makhluk punya tangan. Tapi tangan Allah kayak apa? Wallahu a'lam. Tangan yang sesuai dengan seluruh keagungan dan kesempurnaannya. Tuh. Itu mentashbih Allah. Salah gak sebenarnya begitu? Gak salah. Yang salah tamthil. Tamthil ini menyerupakan. Tangan Allah kayak tangan aku. No. Atau kayak tangan demikian menggambarkan. Nah itu salah. Sebenarnya begitu. Syekh Utsaimin bilang demikian, memberikan poin ini. Nah muncul istilah tashbih ini dari para ahli bid'ah. Ketika kita mengisbat asma wa sifat. Kita mengisbat asma wa sifat. Ahlu sunnah mengisbat asma wa sifat dan mengingkari mereka yang mentakwil dan lain-lain. Dibilanglah ahlu sunnah nih musyabbiha. No.
Kaum yang mentasbih sebenarnya mah tasbih kagak salah. Tamthil yang salah. Yang dinafikan itu laisa kamitslihi, bukan laisa kasyibhihi, begitu kan? Syekh Utsaimin memberikan poin itu. Tapi akhirnya menjadi juga istilah tasbih ini akhirnya menjadi istilah yang seringkali diingkari oleh para ulama karena penggunaannya tujuannya adalah untuk dimaksudkan dengannya tamthil. Akhirnya kita tidak mentamthil, tidak mentasbih. Sebenarnya begitu. Akhirnya yang berjalan jadinya demikian. Sebagaimana istilah-istilah yang berjalan pada umat yang pada dasarnya istilah ini nggak dari Quran, nggak dari Sunnah. Okay? Cuman karena emang para ahlul dhalal, orang-orang yang menyimpang menggunakan terms itu, akhirnya kita seringkali menggunakan terms itu. Tujuannya untuk ihqaq al-haq wa ibtal al-batil. Menegaskan yang hak dan membatalkan yang batil. Kayak kemarin yang disebutkan Syekh Saleh Al-Utsaimin. Nafi dan itsbat itu nggak ada di dalam sunnah. Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, istilah nafi, istilah itsbat itu nggak ada. Yang ada justru istilah takdis atau tasbih untuk nafi. Adapun untuk itsbat itu tahmid gitu. Kayak usul furu'. Ini datang dari kaum yang menyimpang sebenarnya, usul furu'. Yang ujungnya mereka meremehkan nilai-nilai beragama. Nah, ulama membantah ini. Dan ditempatkan, akhirnya digunakanlah istilah usul dan istilah furu' ini juga oleh para ulama. Untuk apa? Untuk menempatkan di tempatnya masing-masing. Akhirnya muncullah, digunakanlah, berjalanlah pada ulama istilah usul akhirnya. Iya kan? Imam Ahmad bikin usul sunnah. Iya kan? Jadi kalau dibilang tasbih sebenarnya memiripkan. Mirip ini nggak sama. Dalam artian, tangan Allah punya tangan. Iya, mirip kayak kita punya tangan. Tuh. Tapi apakah tangan Allah sama dengan tangan kita? Loh, enggak. Tangan Allah kayak gimana? Wallahu alam. Tangan yang sesuai dengan seluruh zat keagungan dan kesempurnaan. Tuh, gitu. Iya kan? Sama kayak tangan yang ada pada makhluk. Digunakan untuk menggenggam. Digunakan untuk menahan. Digunakan untuk melepas. Tuh, tangan. Tasbih pada dasarnya nggak salah-salah amat. Cuman kalimat tasbih ini digunakan oleh para ahli bid'ah untuk menyerang ahlul haq, ahlus sunnah. Jadi, ya, Wahabi. Emang ada gitu? Apakah Muhammad bin Abdul Wahab bikin sebuah formula beragama yang baru yang nggak ada dari salafus saleh? Enggak. Sehingga akhirnya dinisbahkan pemahaman ini kepadanya? Enggak. Nah, tapi mereka menggunakan hal tersebut tuh. Untuk apa? Untuk menyerang ahlul haq. Akhirnya beredarlah istilah Wahabi. Ya, kayak begitu sebenarnya. Ya. Kemudian perkataan Syekh rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah, dikarenakan ia adalah zat yang tiada zat lain yang berhak untuk menyandang nama yang sama seperti nama yang ada padanya. Tidak ada pesaing baginya, tidak ada sekutu baginya, tidaklah ia dikiaskan dengan makhluknya. Sesungguhnya ia adalah zat yang maha mengetahui tentang dirinya dan tentang hal-hal lain, dan zat yang paling jujur perkataannya dan paling baik ucapannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, penjelasan yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. La samiyyalah, tidak ada zat yang berada dan berhak untuk memiliki gelar sebagaimana gelar-gelar atau nama-nama yang ada padanya. Yani la nadhira lahu yastahiqqu mithla ismihi. No. Enggak ada satu zat pun yang sama selevel dengannya sehingga berhak untuk menyandang gelar yang maha pengasih juga, yang maha penyayang, yang maha adil. Enggak ada. Ya? Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maryam ayat ke-65, hal ta'lam lahu samiyya, apakah kalian tahu adanya zat lain yang berhak atau layak untuk memiliki menyandang gelar yang sama seperti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, pertanyaan-pertanyaan demikian di dalam Al-Quran bukan pertanyaan yang sifatnya membutuhkan jawaban. Seringkali ada kalimat-kalimat pertanyaan di Al-Quran tujuannya adalah menghinakan. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Gitu. Emangnya sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tak berilmu? Nah, ini bukan soal yahtaj ila jawab, bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan yang sifatnya ngeremehin, mencela. Oke? Hal ta'lam lahu samiyya? Emang ada zat lain yang layak untuk berada di posisi Allah, menyandang gelar-gelar Allah? Tuh. Oke? Ini soal litawbih namanya, ya. Wala kufu lah. Tuh. Walam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada zat yang layak menjadi rival bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala niddalah. Ya. Tidak ada sekutu baginya. Fala taj'alu lillahi andada. Dan jangan kau jadikan pesaing-pesaing bagi Allah. Wala yuqasu bi khalqih. Dan tidak bisa Allah dikiaskan dengan makhluknya. Nah, kias. Kias ini apa? Kalau mau diterjemahkan bahasa Indonesia, analogi ya? Hah? Kias. Kias, yakni menyamakan, disamakan. Kias digunakan di dalam fikih biasanya, di dalam halal haram. Ketika muncul sesuatu, kasus, nggak ada dalil yang berbicara tentang kasus ini. Akhirnya, gimana menghukuminya? Dicarilah hal-hal lain yang udah ada dalilnya. Tapi memiliki kesamaan illah dengannya. Kesamaan alasan atau latar belakang dengannya. Contoh, muncul kasus-kasus barang-barang yang nggak ada hukumnya di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Nggak ada item itu disebutkan. Muncul cimeng, ya salam. Muncul budroh, bedak tuh, opium, heroin, ya, atau PT, putau, sokap, ya salam. Misal, muncul begituan. Nah, ada nggak ayat-ayat atau hadis-hadis berbicara tentang itu? Nggak ada. Nah, akhirnya dicarilah hal yang memiliki illah yang sama, sifat yang sama dengan itu. Ada secara umum masuknya ke dalam khomer. Memiliki illah yang sama, apa? Sakran, menghilangkan akal sehat. Akhirnya dihukumilah dengan hukum sama sebagaimana hukum khomer yang udah ada hukumnya. Oke? Yaitu apa? Haram. Ya? Itu kias, itu demikian. Biasa buat halal haram. Dibandingkan gitu. Ya? Secara hukumnya. Nah, kias ini menjadi sumber keempat untuk pengambilan hukum setelah Quran, Sunnah, dan ijma. Tapi kias secara umum lebih di halal haram. Awas, jangan di ibadah. Ibadah masing-masing mesti punya dalil. Kias ini di halal haram. Oke? Boleh nggak? Habis subuh mau sholat ba'diyah subuh. Iyalah lohor aja ada ba'diyahnya. Subuh masa nggak tahu? Boleh nggak? Ba'diyah subuh ada nggak? Nggak ada, nggak boleh, masing-masing punya dalil udah. Ya, nah kembali ke pembahasan Syekh ini. Wala yuqas, dan tidaklah Allah dikiaskan dengan makhluknya. Ini nggak boleh diumpamakan dengan makhluknya atau disamakan, gitu ya, dianalogikan dengan makhluknya. Kias ini analogi hukum lah. Ya. La yushabbah wa la yumathal bihim. Yani Allah nggak boleh diserupakan atau dimiripkan dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 74. Fala tadribu lillahil amthal. Dan janganlah kau jadikan perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Ya. Wal khalqu la yuhitun bihi ilman fahuwal mawsuf bi sifatil kamal. Yani Allah Subhanahu wa taala kita terima. Allah adalah zat yang maha mengetahui, tentunya Allah paling mengetahui tentang dirinya. Sementara para makhluk tidaklah mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling layak diterima kabarnya tentang Allah, ya kabar dari Allah sendiri. Karena Allah yang mengetahui tentang dirinya. Setelah Allah, kemudian para utusan-utusannya yang jujur, terpercaya. Para rasulnya, baik rasul langit ataupun rasul bumi. Awas.
Rasul langit, yakni Jibril alaihi salam. Rasul bumi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang paling layak untuk dipercaya kabarnya ketika membawakan kabar-kabar tentang bagaimana sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang paling mengetahui dan paling terpercaya. Ya. Sadiquna masdukun tuh, dan para utusan-utusannya yang jujur lagi terpercaya. Yakni sadiqun fima akhbaru bih. Di mana mereka jujur di dalam apa yang mereka sampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masdukun yakni trusted. Ya. Yani fima ya'tihim minal wahyi, sangat terpercaya dari apa yang datang pada mereka dari wahyu biwasitatil malaikah yang disampaikan oleh para malaikat, li'annahu min indillah, karena itu datangnya dari Allah. Fahum la yantiquna 'anil hawa, dan para rasul tersebut tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Ya. Hadza tawsiq li sanadir rusul alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini penegasan tentang sanadnya Rasul alaihi wassalatu wassalam. Faqad qila lahumul haqq wa ballaghuh. Sungguh telah disampaikan kepada para rasul tersebut yang hak oleh Allah melalui para malaikatnya. Wa ballaghuh, dan betapa mereka menyampaikannya lil khalq, kepada para makhluk. Fayajibu qabulu ma wasafullaha bihi fahum, maka wajib untuk menerima apa yang mereka sampaikan dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang berkata-kata tentang Allah, namun mereka nggak punya ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya. Ya, yakni mereka nggak memiliki ilmu di dalam syariat, tidak memiliki ilmu di dalam agamanya, tidak juga mereka memahami tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mereka simpulkan hanyalah mujarrad dhununuhum, hanyalah sebatas dugaan-dugaan mereka, wa takhayyulatihim, dan imajinasi mereka doang. Ya? Au bima yatalaqawnahu 'ani syayatin, atau kabar-kabar yang hakikatnya mereka terima dari syaitan. Seperti kisahnya Jaham bin Safwan kemarin, ingat? Okay? Yang dimana dia berdebat dengan para ahli filsafat dari Hindustan. Okay? Debat. Tuh gara-gara debat tuh. Ya Jaham, Rabbak hadha, Rabbmu ini. Yura, kelihatan? Enggak. Yulmas, bisa dipegang? Enggak. Yudhaq, bisa dirasa? Enggak. Yusma, bisa didengar? Enggak juga. Idzan huwa ma'dum, jadi hakikatnya Rabbmu ini enggak ada. Begitu. Nyangkut di hatinya syubhatnya. Oh iya, begitu. Dhalla 40 yauman la yusalli. Akhirnya 40 hari dia enggak sholat nih Jaham nih. Enggak sholat. Lagi dia enggak sholat sih. Nah di situ syaitan datang menyampaikan wahyunya. Innahul wujudul mutlak wala sifatalah. Sesungguhnya pokoknya existence mutlak aja. Enggak ada sifat-sifat sama sekali. Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di luar, enggak di dalam, enggak di kiri, enggak di kanan. Enggak ada sifat sama sekali. Di situ tuh syaitan masukin formula itu. Okay? Nah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara. Dari situ dia bikin formula itu tentang ta'wil asma. Maksudnya jadilah Jahmiyah diwarisin sama Bishr Marisi dan selanjutnya. Gitu. Allah berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzala syayatin? Maukah kalian aku kabarkan kepada siapa syaitan-syaitan tersebut turun? Yang bawa wahyu syaitan. Wahyu syaitan. Oke? Pangsit. Tanazzal ala kulli affak athim. Para syaitan-syaitan itu turun kepada para orang-orang yang banyak berdusta. Tuh, banyak harat. Athim. Lagi banyak berbuat dosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka menyampaikan sama', yakni memberikan pendengaran-pendengaran. yakni penampakan-penampakan, pendengaran-pendengaran. Ya? Itu wangsit-wangsitnya itu. Oke? Wa aktsaruhum kadzibun, dan sesungguhnya mereka, kebanyakan mereka adalah para pendusta. Allah pun berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaqulun hadza min indillah. Maka celakalah
Mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangannya mereka sendiri, kemudian mereka bilang kepada manusia, ini dari Allah. Begitu. Ya? فَإِذَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمْ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ. Maka apabila kita sepakati bahwa Allah zat yang paling mengetahui tentang dirinya dan tentang hal-hal lain. وَكَانَ أَصْدَقُ قَوْلًا وَأَحْسَنْ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ. Dan Allah adalah zat yang paling jujur perkataannya dan paling baik ucapannya. وَكَانَ رُسُلُهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ صَادِقِينَ فِي كُلِّ مَا يُخْبِرُونَ بِهِ عَنْهُ. Dan kita sepakati juga bahwasanya utusan-utusan Allah alaihimussalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang jujur pada setiap hal yang mereka sampaikan kabarnya dari Allah. Wal wasitah bainahum wa bainallah allati ta'tihim bil wahyi min indihi wasitatun sadiqatun min malaikatil kiram. Dan perantara antara para rasul dengan Allah adalah malaikat-malaikat yang mulia, para malaikat yang mulia. Kalau kita sepakati itu, fa wajabat ta'wil idzan, maka wajib kita menjadikan patokan ala maqalahu Allah wa rasuluhu la siyama fi bab al-asma was sifat nafyan wa itsbatan. Maka wajib kita menjadikan patokan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya tentang, terutama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi nafinya ataupun isbatnya. Wa rafdi ma qalahul mubtadi'ah, dan wajib kita membantah, menolak apa-apa yang dikatakan oleh para ahli bid'ah wa dhullal dan orang-orang yang tersesat mimman yadda'i al-majaz fil asma wa sifat, dari orang-orang yang bilang katanya asma wa sifat ini majaz saja. Ya? Wa yanfiha bi syatta wasailin nafi, dan kemudian menafikan asma wa sifat dengan cara-cara nafi, mu'ridin amma ja'at bihir rusul, dan berpaling dari keterangan yang datang dibawakan oleh para rasul. Mu'tamidin ala ahwaihim, mereka bersandar kepada hawa nafsu mereka sendiri. Au muqallidina liman la yasluh lil qudwah min ad-dhulal, atau mereka taklid kepada orang-orang yang tak layak untuk ditaklidi dari orang-orang yang tersesat. Ya? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki seluruh keperkasaan dari apa yang mereka sifati. Wassalamun alal mursalin. Semoga keselamatan ke atas para utusan Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul. Di dalam ayat tersebut Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifati oleh para orang-orang yang mengkhilafi jalan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wasallam alal mursalin, dan kemudian Allah pun bersalam ke atas para utusannya. Lisalamati ma qalu minan naqsi wal aib, karena terselamatkannya apa yang diucapkan oleh para rasul tersebut dari cela dan dari aib. Ya. Ma yustafad minal ayat. Poin-poin yang dapat diambil dari ayat tersebut. Yang pertama, tanzihullah subhanahu amma wa yasifuhu bihi ad-dhullal wal juhal mimma la yaliqu bi jalalih. Di situ Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifati oleh dengannya para makhluk yang tersesat dan para orang-orang yang jahil dari sifat-sifat yang tak layak bagi seluruh keagungannya. Poin yang kedua, sidqur rusul. Dari ayat tersebut dapat ditangkap kebenaran para utusannya, kejujuran para utusannya, wa wujubu qabul ma ja'u bihi, dan wajibnya menerima kabar yang dibawakan oleh para utusannya, wa ma akhbaru bihi 'anillah, dan kabar-kabar yang disampaikan oleh mereka tentang Allah. Yang ketiga, masyru'iyyah as-salam ala rasul. Ditangkap dari ayat tersebut, disyariatkannya untuk kita bersalam ke atas para utusan Allah. Alaihimussalatu wassalam wahtiramuhum, dan mengagungkan mereka. Karena Allah sendiri bersalam ke atas mereka. Wassalamun alal mursalin. Yang keempat, raddu kulli ma yukhalifu ma ja'at bihir rusul, la siyama ma yata'allaq bi asma'illahi wa sifatih. Wajibnya untuk membantah semua yang bertentangan dengan jalan yang dibawakan Rasul, dengan keterangan yang dibawakan Rasul, terutama di dalam perkara yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah.
kelima, masyru'iyat ats-tsana' 'ala Allah wa syukrihi 'ala ni'amihi allati min ajliha ni'mat at-tauhid. Disyariatkannya kita untuk menyanjung dan memuji Allah wa ta'ala, bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat-nikmatnya, terutama nikmat ini, nikmat bertauhid dengan cara yang tepat. Itu nikmat yang agung. Para ahlus sunnah mengatakan, para salafus saleh, ada dua nikmat yang dimana aku tak tahu yang mana yang lebih besar antara satu dengan yang lainnya. Yang satu, aku lahir dalam keadaan Islam. Itu nikmat yang besar. Berapa banyak orang yang akhirnya berada dalam kekafiran karena qadarullah emang lahir dalam keluarga kafir. Dia nyari agama nggak dapat misalnya sampai meninggal. Akhirnya ditakdirkanlah dia untuk abadi di neraka. Kita lahir udah Islam, tuh udah menang start. Itu udah nikmat yang besar. Yang kedua, ditunjukkannya aku kepada jalan ini, jalan yang lurus ini, manhaj yang hak ini. Jalannya ahlus sunnah. Yani berapa banyak orang yang sudah Islam ternyata masih berada di atas penyimpangan, kesesatan, bahkan kesyirikan. Dan mereka kira hal-hal yang syirik demikian adalah hal yang justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak muslim yang masih begitu? Tapi of all muslim, dari semua muslim itu, kita berada di atas jalan yang lurus ini. Jalan yang dimana Pak Rasulullah SAW dan para salafus saleh berada di atasnya, insya Allah. Ya. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata, wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu baina an-nafi wal itsbat fala udula li ahli sunnah wal jamaah amma jaa bihi al-mursalun fa innahu as-siratul mustaqim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan pada keterangan yang dibawakannya tentang sifat-sifat dirinya, Allah telah mengumpulkan antara nafi dan isbat. Sekali lagi, udah paham ya? Mana hal-hal yang kita nafikan, mana hal-hal yang kita isbat. Penjelasan yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya. Demikianlah bayan lil manhaj alladhi rasamahu Allah fi kitabihi li isbat asma'ihi wa sifat. Wal manhaj alladhi yajib an yasir alaihi al-mu'minuna fi hadzal bab al-muhim. Demikianlah konsep harusnya, idealnya sebagai seorang mukmin meyakini asma dan sifat. Konsep mengimani yang tepat itu demikian. Sebagaimana yang Allah dan para rasulnya sampaikan. Alaihi wassalatu wassalam. Gak boleh seseorang yang memang dia beriman kepada Allah dan kepada rasulnya berpaling dari konsep ini. Ya. Dan Allah telah mengumpulkan di dalam konsep mengimani asma wa sifat ini yang Allah jelaskan. Allah telah mengumpulkan antara nilai nafi dan isbat. Yani nafi ma yudad al-kamal min anwa'il uyub. Yani menafikan segala hal yang bertentangan dengan nilai kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari aib-aib dan dari celak-celak. Ya, seperti menafikan lawan, sekutu, sinah, la ta'khudhuhu sinah. Dia tidak terkena sifat sinah. Sinah yakni kantuk. Kantuk. Ya. Naum, sifat tidur. Maut, sifat mati. Lughub, sifat lemah atau lelah. Kita menafikan sifat-sifat itu dari Allah Subhanahu. Wa mal itsbat, adapun kita menetapkan fahuwa itsbat sifatil kamal, yakni menetapkan sifat-sifat yang sempurna. Wa nu'utul jalal, dan sifat-sifat yang agung milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Hasyr, huwallazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa ghairu dhalika mimma sayadhkuru lahul muallifu namadhij fima ya'ti. Itu di antara ayat-ayat yang menegaskan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak boleh seorang ahlu sunnah menyimpang dari keterangan yang datang dibawakan oleh para utusan Allah. Tuh. Ya. Yani ahlu sunnah kaum yang muktafun atharihim. Kalau ahlu sunnah adalah kaum yang meniti jejak para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mustadi'un bi anwarihim.
Kaum yang mengambil cahaya dari cahaya yang dibawakan oleh para nabi dan rasul. Nah, di antaranya adalah konsep mengisbat sifat sempurna pada Allah ini dan mensucikannya dari hal-hal yang tak layak baginya. Fa innahu siratul mustaqim. Sesungguhnya itulah jalan yang lurus. Ya. Lianna ma ja'a bihil mursalun huwa siratul mustaqim. Maknanya adalah apa yang dibawakan oleh para utusan Allah itulah yang layak dibilang jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus adalah jalan yang la ti'dada fih, jalan yang tidak bercabang, wala inqisam, tidak berbelok. Wa huwal madhkur fi qoulihi ta'ala min suratil Fatihah. Itulah jalan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Yani jalan yang lurus tersebut adalah jalan yang kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan, petunjuk kepada jalan tersebut. Di setiap rakaat kita bilang ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim yakni al-manhaj al-haq. Konsep beragama yang hak. Jalan yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Demikian pun para nabi dan rasul terdahulu. Ya. Itu maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Itu juga disebutkan di dalam surat Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan yang ini. Wala tattabi'us subul. Dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih. Sehingga kalian berpencar, terjauhkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi nad'u Allah fi kulli raka'ah. Jalan itulah yang kita berdoa kepada Allah di setiap rakaat salat kita, ayyahdiyana ilaih, agar Allah memberikan kita hidayah kepadanya. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata, siratal ladzina an'ama Allahu alaihim. Jalan itu, jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Allah limpahkan nikmat ke atas mereka. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan dari para siddiq, wasyuhada, dan dari para orang-orang yang syahid, wassalihin, dan dari orang-orang yang saleh. Yakni jalan yang lurus tersebut, jalan yang dibawakan oleh para nabi dan rasul tersebut di dalam akidah dan di dalam nilai-nilai beragama, itulah jalan yang ditempuh oleh para ahlus sunnah wal jamaah. Itulah hakikatnya jalan yang Allah limpahkan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amallahu alaihim. Yani an'amallahu alaihim al-in'am al-mutlaq al-tam al-muttasil bi sa'adatil abad. Maknanya Allah limpahkan nikmat kepada mereka, nikmat yang sempurna yang membawakan mereka kepada kebahagiaan dan keselamatan abadi. Wa humul ladzina amarana Allahu an nad'uh ayyahdiyana tariqahum. Fahaula al-asnaf al-arba'ah hum ahlu hadhihi an-ni'mah al-mutlaqah. Itu jalan sekali lagi yang Allah perintahkan kita agar kita memohon kepada Allah hidayah untuk ditunjukkan kepada jalan mereka. Mereka tersebut adalah 4 golongan yang berada di atas jalan itu. Yang pertama, an-nabiyyun, tadi minan nabiyyin, dari para nabi. Ya. Siddiqun, jam'u siddiq, jama' dari siddiq. Yani orang-orang yang sangat beriman dan sangat yakin kepada apa yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini siddiqul muhajirin. Siddiqul ansar, Sa'ad bin Mu'adz, barakallahu fiik. Sa'ad bin Mu'adz, siddiqul ansar. Yang meninggalnya, ihtazzat arsyur rahman. Bergetar arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Limauti Sa'ad. Karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Radiyallahu anhu. Ya? Ay al-mubaligh fil inqiyad lirrasul. Orang-orang yang benar-benar berinqiyad, yakni mengikuti, mengimani dan mengikuti seluruh petunjuk yang datang dari Rasul, ma'a kamalil ikhlas lillah, dan diiringi dengan keikhlasan yang total untuk Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan yang total lillahi
Ta'ala. Asyuhada, syuhada jamak dari syahid. Syahid ini al-maqtul fi sabilillah. Mereka yang terbunuh di jalan Allah. Ya. Dibilang syahid. Syahid artinya masyhud, yang dipersaksikan. Kenapa dibilang syahid? Karena mereka dipersaksikan bagi mereka syurga. Ya. Kemudian as-salihun, jamak orang-orang saleh. Yaitu orang-orang yang al-qaim bihukukillah wa hukuki ibadih. Yani orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak para hamba-hambanya. Tuh. Nah, ada poin yang indah tentang ayat ini dari Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah. Oke? Kata-kata sirat tadi kadang dinisbahkan kepada Allah, siratullah, jalannya Allah, atau sirati, jalanku. Ini jalannya Allah. Kadang jalan tersebut dinisbahkan kepada Allah. Oke? Kenapa demikian? Karena Allah lah yang membentuk jalan ini, menciptakan jalan ini. Ya? Kadang jalan tersebut juga dinisbahkan kepada para hamba-hambanya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Kenapa dinisbahkan kepada hamba-hambanya? Likaunihim salaku, karena mereka yang menempuh jalan tersebut. Nah, poin indahnya adalah ketika dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka, tambih ala rafiq fi hadha tariq wa annahum humul ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin. Liyazul an salik hadha tariq wahshat at-tafarrud an ahli zamani. Ya. Seolah-olah disampaikan kepada orang-orang yang beriman bahwa jalan yang hak itu jalannya para nabi, siddiq, syuhada, salihin. Tuh. Disampaikan demikian kepada orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Mereka nanti yang beriman menempuh jalan tersebut. Wahsyah tafarrud. Mereka akan merasa sendiri, terasingkan di antara para ahli zamannya. Terasingkan benar-benar. Mereka yang mengikuti jalan Rasul dan para salafus saleh terasingkan. Ma'asyaddal ghurbah. Betapa keterasingan ini semakin terasa. Ahlul haq ini terasing. Terasing bahkan di antara orang-orang yang ngaku nyunah. Terasingkan. Mereka yang bertahan pegang idealisme ini terasingkan benar-benar akhirnya. Nah, Allah mau menghibur mereka. You're not alone. Kau tak sendirian. Di atas jalan itu ada para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Ajib. Itu maksudnya. Dengan khabar demikian. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau limpahkan nikmatmu ke atas mereka. Yani ini kelembutan dari Allah. Bahwa di jalan tersebut, para kaum mukminin itu bersama para nabi, bersama para siddiq, bersama para syuhada, bersama para salihin. Dikhabarkan demikian untuk menghilangkan sedikit rasa kesepian, rasa sedih bagi orang-orang beriman yang menempuh jalan tersebut dikarenakan terasingnya dia dari para ahli zamannya. Idza stash'ara anna rifqatahu ala hadha sirat, apabila seorang yang beriman menyadari bahwa temanku di jalan ini adalah para nabi dan para siddiq, para syuhada, para salihin, terhiburlah dia, terkuatkan dia di jalan itu. Kalaupun mesti anti mainstream dia di antara ahli zamannya. Itu ajib poin ini Syekh Saleh Al-Fauzan radhiyallahu. ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يلي نماذج من الكتاب والسنة تتمثل على إثبات أسماء الله وصفاته فيما يلي إيراد ذلك. Ya, alhamdulillah ini telah kita selesaikan. Pertemuan selanjutnya insyaallah kita membahas tentang istidlal ala itsbat asma'illah wa sifatihi minal Qur'anil Karim. Bagaimana kita memetik dalil-dalil dan mengarahkan dalil-dalil tersebut yang berkaitan dengan itsbat asma'illah dan sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.